sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya pelajaran kita hari ini diberi keberkahan. Siapa yang minta? Silakan keras. Bersiap. Berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum belajar, coba lihat di lacinya ada sampah nggak? Ahmad Rehman, enggak dirapikan, luruskan. Baik, kita isi daftar hadir terlebih dahulu. Ada Mulia Putra ada? Muhammad Rehan, Aisyah Humaira, Amanda, Aprilius, Aslam, Atiska, nanti semua. Ya baik. Untuk ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Jadi kalau terakhir kita baca minggu kemarin tentang kebijakan. Nah, jadi minggu kemarin kita mempelajari tentang pendudukan Jepang. Ada yang masih ingat apa saja kebijakan apa? Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Jepang. Propaganda 3. Apa? Propaganda 3. Propaganda 3A. Nah, itu salah satu propaganda yang diciptakan oleh Jepang supaya membuat masyarakat pribumi ini lebih menerima bangsa Jepang. Nah, banyak yang dibuat oleh Jepang berbeda dengan Belanda. Kebijakan yang dibuat oleh Jepang itu hampir menyentuh semuanya, baik itu pendidikan, sosial budaya, apalagi ekonomi, militer. Kalau di bidang pendidikan ini masih ingat? Siapa ada yang masih ingat? Ya, apa? Ya, apa lagi? Nah, itu dari kebijakan tingginya dalam masa penjajahan Jepang itu, Jepang itu tujuannya ingin menghapuskan pengaruh Barat. Akhirnya. Nah, pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akar-akar nasionalisme di Indonesia. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan karakteristik nasionalisme dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menyampaikan hasil analisis tentang karakteristik nasionalisme dengan tepat. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke nasionalisme ini, ada yang tahu apa itu nasionalisme? Nah, nasionalisme asal katanya gimana misalnya? Nasionalisme. Nasional dan ismi. Nah, siapa namanya? Latifah. Ya. Nasionalisme. Nah, ini berpengaruh terhadap zaman nasionalisme ini akan kita bahas. Yang pertama, ini nasionalisme. Ini asal katanya. Nation kan bahasa Inggris tuh. Nah, sedangkan dalam bahasa Belanda nya, ada bisa bahasa Belanda? Gak bisa, Pak. Nah, ini yang berarti nasion. Kan sudah kita bahas tentang apa kemarin pelajaran pengaruh ideologi itu kan banyak ada yang namanya apa liberalisme. Liberalisme asal katanya liberal.
komunisme. Nah intinya itu nasional itu asal katanya nation artinya bangsa. Nah ini secara etimologi, jadi intinya nasionalisme itu adalah, ada yang tahu? Nah, satu paham untuk membela bangsa. Ada lagi? Ada lagi? Nah, cinta tanah air. Ini di Indonesia. Nah, ini saat ini konsep dasar dari nasionalisme. Nah, kemudian sebelum kita masuk lahirnya nasionalisme di Indonesia, ini kita perlu mengetahui dulu nasionalisme di dunia. Nah, khususnya di Eropa. Nah, pada di Eropa tuh nasionalisme itu bisa kita katakan lahir pada abad ke-18. Abad ke-18 itu ini yang terjadi pada abad ke-18. Sebelum terbentuknya nasionalisme, ini terbentuknya negara-negara nasional atau negara kebangsaan. Nah, ini merupakan perbedaan antara kerajaan-kerajaan, masa zaman kerajaan ke kerajaan ke negara-negara kebangsaan. Nah, ini bisa terbentuknya negara-negara nasional. Ada yang tahu negara nasional negara apa saja? Nah, ya sebelumnya kan itu ada berapa? 5 kan? Nah ya, ada itu. Oke, sebutkan siapa namanya? Prancis. Siapa namanya? Prancis, apa lagi? Inggris. Apa? Jerman. Ah, Jerman. Apa lagi? Italia ya. Nah, ini zaman negara-negara nasional atau negara kebangsaan. Nah, ketika itu baru terbentuknya nasionalisme pada waktu itu abad ke-18. Itu antara peralihan pada masa kerajaan, kan banyak kerajaan di dunia. Nah, di Indonesia juga ada juga banyak kerajaan. Kemudian nasionalisme terbentuk juga antara ini yang dipengaruhi oleh keturunan bahasa, adat istiadat, tradisi dan agama. Nah, kemudian lebih menekankan kemauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan. Itu nanti akan kita bahas di nasionalisme di Indonesia. Baik, selanjutnya ini faktor yang melatar belakangi nasionalisme di Indonesia. Ini ada di buku. Nah, yang pertama ini penjajahan di Indonesia. Nah, kenapa dikatakan nasionalisme itu terbentuk yang dilatar belakangi oleh penjajahan di Indonesia ini toh? Nah, selain yang dibuat di sini, ini kan ada banyak contohnya ini. Ada yang tahu? Nah, penjajahan ini sebenarnya banyak kalau untuk faktor internal, tapi yang penting cuma 3 ini di buku juga 3 penjajahan di Indonesia. Nah, ketika itu yang bangsa kita sudah berapa negara yang menjajah. Kemudian pada tahun 1908 gitu, pada tahun 19 itu muncullah organisasi pergerakan. Nanti akan kita bahas juga. Nah, intinya banyak, baik itu di bidang pendidikan kita dijajah, muncullah semangat. Nah, setelah munculnya semangat tokoh-tokoh untuk membangun nasionalisme. Aduh, yang faktor penjajahan di Indonesia. Kemudian adanya kemudian yang
Yang B atau yang kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu. Nah, berarti ada masa lalu itu menjadi motivasi untuk munculnya apa ya, gerakan nasionalisme. Apa kejayaannya? Bisa kita ambil dari salah satu kerajaan yang jaya pada masa itu kan. Yang jaya kenapa? Kenapa harus Majapahit? Ya, dengan apa? Sumpah. Nah, ini semangat dari tokoh-tokoh melihat dari masa lalunya. Kadang kita melihat dari masa lalu itu juga termotivasi. Dan kemudian adanya kaum terpelajar atau golongan intelektual. Nah, ini merupakan kesadaran dari bisa setelah Sumpah Pemuda, kesadaran itu berkembang, kemudian barulah terbentuk beberapa pemuda. Ada beberapa, sudah kita bahas mengenai Sumpah Pemuda kan? Sudah. Nah, kemudian juga ada munculnya semangat intelektual dan terpelajar kan? Ada. Ini sama dengan ya intinya orang-orang yang berpendidikan kan? Pemuda, misalnya pemuda yang terpelajar. Nah, munculnya salah satunya apa? Budi Utomo. Budi Utomo itu organisasi yang di gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh Dr. apa? Siapa yang tahu? Suryadi Imran. Nah, ya, ini dipelopori oleh juga dibuat Budi Utomo ini. Ada yang namanya mahasiswa Stovia. Mahasiswa Stovia itu melahirkan adanya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu bentuk organisasi yang bergerak. Intinya ini walaupun masih dalam masih berbudaya Jawa, tapi Budi Utomo ini merupakan organisasi gerakan. Intinya Budi Utomo ini lebih ke pendidikan gitu, untuk memperbaiki pendidikan dan kebudayaan. Kemudian faktor eksternal. Nah, peristiwa Perang Dunia I. Peristiwa Perang Dunia I juga bisa kita katakan berpengaruh terhadap munculnya nasionalisme. Karena pada masa itu ada beberapa negara yang terlibat di ini sudah muncul nasionalisme pada Perang Dunia I. Kemudian munculnya dorongan untuk melawan imperialisme Barat. Nah, itu bisa kemudian lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika. Nah, ini lebih ke Jepang. Di Asia. Nah, Jepang waktu itu dia melihat bangsa-bangsa Asia itu dijajah oleh bangsa Barat. Nah, dia menginisiatif untuk melepaskan diri. Itu namanya kalau di Jepang itu apa ya? Kerajaan. Ada tuh kekaisaran kan? Nah, itu ketika bergantinya setelah Jepang menggantikan kekaisaran namanya kaisar. Nah, kaisar tersebut barulah munculnya gerakan nasionalisme Jepang. Nah, nasionalisme Jepang itu kan juga membawa terhadap nasionalisme di Indonesia. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 ya. Taipo. di mana? 1904 sampai 1965. Ya, oh iya. Nah, ya itu ada di buku kan? Ada. Nah, kemenangan Jepang pada Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Nah, ini tahap-tahap nasionalisme, perkembangan nasionalisme pada masa penjajahan. Yang pertama, periode awal kemerdekaan. Nah, pada periode awal kemerdekaan ini, nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial budaya. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, salah satu organisasi muncul pada masa awal kemerdekaan ini, Budi Utomo. Budi Utomo sudah disinggung tadi. Nah, banyak dia. Kemudian periode nasionalisme politik.
Gerakan nasionalisme ini bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan. Nah, ini yang muncul. Baik, terima kasih untuk mata pelajaran pada hari ini mengenai nasionalisme. Nah, untuk minggu besok kita masih membahas tentang nasionalisme, yaitu nasionalisme pada masa reformasi. Nah, silakan Anda semua baca mengenai nasionalisme pada masa Orde Baru, nah juga pada masa reformasi. Ya, paham?